Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, baru-baru ini viral berita terkait adanya seorang ibu-ibu yang kedapatan mencuri telur di sebuah minimarket di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dari informasi yang beredar bahwa ibu-ibu tersebut melakukan pencurian atau mencuri telur dengan alasan untuk makan ketiga anaknya. Singkat cerita, dari kasus ini pun diselesaikan secara kekeluargaan dengan alasan kemanusiaan. Dan ibu-ibu yang kedapatan mencuri telur pun dibebaskan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah boleh seseorang yang telah mencuri atau mengambil barang milik orang lain dibebaskan hanya dengan alasan kemanusiaan? Sahabatku semua, memang kalau bicara hanya normatifnya saja, mencuri dengan alasan terpaksa, mencuri karena alasan lapar, mencuri karena alasan kebutuhan ekonomi yang sulit dan mendesak, atau apapun alasannya, mencuri jelas dilarang karena telah melanggar undang-undang. Karena juga termasuk perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Jika perilaku mencuri ini dibiarkan, tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum kita. Penegakan hukum memang harus dilakukan guna mencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Penyelesaian kasus ibu-ibu yang kedapatan mencuri telur di minimarket di kawasan Pondok Aren, Tangerang dengan cara kekeluargaan yang dilakukan oleh Kapolsek Pondok Aren, Bapak Kompol Bambang Askar Sodik beserta jajarannya, patut kita acungkan jempol dan kita apresiasi bersama. Karena memang dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka penegakan hukum tidak hanya berdasarkan normatifnya saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sahabatku semua, perlu diketahui bahwa saat ini sudah ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Kapolsek Pondok Aren Tangerang dan jajarannya merupakan implementasi dari peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Jadi inilah dasar hukumnya bagi pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ini dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan. Dari kasus ibu-ibu yang mencuri telur di minimarket ini jelas telah diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang telah melibatkan sebuah pihak, baik pemilik minimarket, pelaku, dan pihak-pihak yang terkait, untuk mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan saja, akan tetapi juga untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak.
Sahabatku sekalian, mungkin saja sebagian orang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju jika pencuri dibebaskan begitu saja, karena khawatir tidak ada efek jera terhadap pelaku, sehingga dikhawatirkan pelaku akan mengulangi perbuatannya kembali. Untuk sahabatku yang tidak setuju dengan cara penyelesaian seperti ini, tidak perlu khawatir karena tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif. Karena tentu penyelesaian kasus ini ada prosedurnya, ada persyaratannya. Nah, kita bisa lihat berdasarkan pasal 3 sampai dengan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan juga memenuhi persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum, sebagaimana yang dimaksud yaitu hanya pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Nah, sedangkan untuk persyaratan khusus hanya pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Syarat material sendiri meliputi tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Kemudian tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Kemudian syarat formil meliputi pertama, perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Perdamaian ini dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Kemudian syarat formil kedua yaitu pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan. Pemenuhan hak tentu dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Sahabatku semua, dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan perkembangan kebutuhan hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian, semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.